Rangkai Suara Satukan Indonesia. Halo, selamat pagi sahabat Sonora jaringan, apa kabar? Mudah-mudahan keadaan baik ya. Iya, saat ini siaran pemecahan rekor muri 50 jam bersama 50 komunitas. Dan acara ini tentunya masih dalam rangkaian hari ulang tahun ke-50 Sonora dan akan menghadirkan beragam komunitas dari beberapa daerah di Indonesia. Dan pada saat ini sudah bersama kami Pak Ci Karyo, beliau dari komunitas pemantun Melayu Rumpun Bangka Belitung. Halo, selamat pagi Pak Ci, apa kabar? Selamat pagi, Iya. Sehat selalu. Ya, selalu. Terima kasih Pak Ci yang sudah hadir di studio pada pagi hari ini. Ya. Iya. Pak Ci, mau menyapa sahabat-sahabat kita yang ada di 12 kota ini, silakan Pak Ci dengan pantunnya. Pergi ke kebun memetik sawo. Cakep. Buah dipetik, jatuh ke lantai. Iya. Perkenalkan saya, nama saya Pak Ci Karyo. Saya pemantun dari negeri Serumpun Sebalai. Oke. Di tengah lautan, ombak berderai, perahu menuju ke tepi tanjung. Disebut negeri Serumpun Sebalai, kami berasal dari Bangka. Iya. Dan sahabat Sonora, perlu kita ketahui bersama, Pak Ci Karyo sendiri ini sudah cukup terkenal dengan berbagai prestasinya. Nah, di antaranya juara Harapan 1 Peraduan Pantun se-Asia Tenggara bersama grup Pantun Bangka Belitung di Taman Ismail Marzuki Jakarta pada tahun 2008 silam. Kemudian juara favorit Festival Pantun Berwawasan Lingkungan Hidup se-Sumatera di Pekanbaru Riau pada tahun 2007. Kemudian mewakili pemantun Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam acara pengucapan pantun sedunia di Malaka, Malaysia pada tahun 2004. Dan juga juara pantun dunia Melayu, dunia Islam di Malaka, Malaysia pada tahun 2004. Dan masih banyak lagi prestasi yang beliau capai. Serta menulis beberapa buku pantun dan juga Bentuklah tahun 2010 komunitas pemantun rumpun Melayu Bangka Belitung. Iya. Oke, kemudian kita juga mau siapa memprakarsai ini terbentuknya komunitas ini, Pak Ci? Kami musyawarah bersama teman-teman pemantun-pemantun dan ada yang dituakan. Terbentuklah komunitas pemantun rumpun Melayu Bangka Belitung. Oke, ya. Oke, tadi sempat juga kita sedikit terganggu dengan sinyal suara kita ya. Jadi untuk sahabat Sonora semuanya, kita pada pagi hari ini di Radio Sonora Bangka, ini ada pemantun Bangka Belitung dan juga komunitas pantun di Bangka Belitung ya. Ini masih dalam program siaran pemecahan rekor muri 50 jam bersama 50 komunitas. Dan acara ini tentunya masih dalam rangkaian hari ulang tahun yang ke-50 Sonora. Dan ini juga disiarkan secara langsung di 12 kota di seluruh Indonesia ya. Oke, tadi Pak Ci sudah menyampaikan mengenai berdirinya sejak kapan dan juga perlu kami sampaikan kembali ini prestasi-prestasi yang dicapai oleh Pak Ci Karyo ini. Yang pertama juara Harapan 1 Peraduan Pantun se-Asia Tenggara bersama grup Pantun Bangka Belitung di Taman Ismail Marzuki Jakarta pada tahun 2008. Kemudian juara favorit Festival Pantun Berwawasan Lingkungan Hidup se-Sumatera di Pekanbaru Riau pada tahun 2007. Kemudian mewakili pemantun Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam acara pengucapan pantun sedunia di Malaka, Malaysia pada tahun 2004. Dan juga juara pantun dunia Melayu, dunia Islam di Malaka, Malaysia pada tahun 2004. Serta menulis beberapa buku pantun dan juga mengajar pantun pada siswa-siswi sekolah. Oke, kita lanjutkan kembali Pak Ci. Ini jumlah
dari komunitas ini berapa anggotanya? Nah, untuk sementara kita telah mengumpulkan pemantun di setiap kabupaten Belitung itu ada sekitar 30 orang ya. Ini mungkin akan menambah untuk ke depan. Kita akan pemantun Bangka Belitung. Tambahan pemantun ini dari 30 akan mencapai lebih dari 30. Nah, untuk sementara itu ini 30 orang. Syarat untuk menjadi anggota dari komunitas ini ada nggak syarat khususnya selain dari bisa berpantun? Nah, syaratnya ada rasa cinta dengan budaya Melayu salah satu pantun. Jadi kalau tidak ada rasa cinta dan kemauan, jadi kalau tidak ada rasa dia tidak akan mungkin menjadi dan kemauan ingin berpantun, maka masih berpantun. Tapi dengan ada rasa cinta dan keinginan, nah maka akan kita masukkan dalam komunitas pemantun rumput. Oh gitu ya. Oke, kemudian ada nggak ini misal saya nih, saya mau menjadi anggota, saya harus dites dulu atau apa nih sesuai nggak bisa masuk nggak? Seperti itu ada tidak? Untuk sementara mungkin diseleksi juga apakah dengan pantun itu, karena pantun ini adalah puisi lisan. Ketika kita di Malaka bertemu dengan Profesor kajian sastra Melayu Malaka, ketika pantun itu ditulis, pantun itu dihafal, itu tidak nampak asli lagi pantun dengan spontanitas atau dengan lisan. Orang tua zaman dahulu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, tapi mereka bisa berpantun. Oke. Kemudian Pak Ci, untuk karena komunitas ini sudah tersebar di, apakah masih di Kota Pangkal Pinang saja atau sudah ada di kabupaten-kabupaten lain? Nah, untuk sementara mungkin. Nah, untuk sementara awal memang kita ada beberapa kabupaten seperti Bangka Tengah dan Pangkal Pinang untuk sementara. Nah, dan kita mungkin akan mengumpulkan dan musyawarah kepada para pemantun dari Bangka Selatan, Bangka Barat, Belitung. Kita telah bertemu dengan pemantun-pemantun hebat Belitung. Nah, maka kita ajak bergabung dari komunitas pemantun. Jadi ini sudah baru mulai di Pangkal Pinang dan Kabupaten Bangka Tengah saja ya. Nah, untuk bisa merangkul semuanya dan juga bisa di kabupaten lain ini bisa berkembang juga dan komunitasnya ada bertambah juga di daerah lain. Apa yang sudah dilakukan oleh komunitas ini? Nah, kita ada acara tertentu. Kita bisa mewakili Bangka Belitung, sepertinya pergi ke Belitung. Nah, di situ kita akan dipertemukan dengan pemantun-pemantun Belitung. Nah, kita sudah membicarakan bagaimana kita menjalin hubungan lebih erat kepada pemantun-pemantun yang ada di Bangka Belitung. Kita bergabung bersama komunitas pemantun rumpun Melayu Bangka Belitung. Kemudian visi misi. Nah, kita berbicara masalah visi misi. Setiap komunitas, organisasi ada visi misinya. Untuk komunitas pantun Bangka Belitung sendiri, seperti apa visi misinya? Visi misinya. Nah, kita harapan bagaimana kita orang Melayu, anak-anak yang ada di Bangka Belitung itu lebih mencintai budayanya sendiri dari budaya-budaya yang datangnya jati diri orang Melayu. Di mana ada pantun, di mana ada Melayu. Di mana ada Melayu, di situ harapan saya. Nah, harapan saya ketika berkembang baik di Bangka Belitung, berarti saya sukses. Tapi kalau hanya saya yang sukses, berarti saya tidak sukses. Harapan saya bagaimana generasi-generasi ke depan ini akan cinta budayanya sendiri, salah satunya adalah pantun. Harapan saya bagaimana pantun di Bangka Belitung menjamur bagaikan. Jadi visi-visinya seperti itu ya Pak Ci ya. Nah, kemudian Pak Ci, ini kan kita berbicara dengan pantun. Nah, untuk di Bangka Belitung sendiri ini, kalau dari penglihatan Pak Ci sendiri ini, masyarakatnya apakah memang betul-betul misalnya berpantun nih, apakah itu sudah ini benar-benar pantun ataukah masih agak sedikit kurang atau gimana? Kita jujur saja, kita tidak bisa untuk mengalahkan Kefri.
Kepri itu memang dari SD, SMP sampai SMA ada muatan lokal pantun. Nah, kita sangat berharap kepada pemerintah daerah bagaimana mengangkat pantun ini ada muatan lokal dari SD, SMP ataupun SMA supaya anak-anak ini berminat untuk berpantun. Oke, baik. Pembicaraan kita semakin menarik, Pak Cik ya. Nanti masih akan banyak kita akan bahas, kita sampaikan kepada sahabat semuanya, dan masih di acara siaran pemecahan rekor muri 50 jam bersama 50 komunitas ya. Dan sahabat Sonora, sebelum kita lanjutkan kembali perbincangan ini, kita akan dengarkan dulu pesan-pesan berikut. Mungkin Pak Cik ada pantun yang disampaikan sebelum kita break ya. Dayung-dayung naik perahu haluan menuju petualang. Naik perahu. Maaf kita break dulu. Insyaallah kita tahu. Insyaallah. Baik, sahabat Sonora, kita akan kembali lagi saat lagi. Siaran Radio Sonora 50 jam non-stop, pemecahan rekor muri, talk show interaktif dengan komunitas terbanyak akan kembali sesaat lagi. Simak kembali siaran Radio Sonora 50 jam non-stop, pemecahan rekor muri, talk show interaktif dengan komunitas terbanyak. Ya, rangkai suara satukan Indonesia. Kita kembali di siaran pemecahan rekor muri 50 jam bersama 50 komunitas di Indonesia. Masih bersama komunitas pantun Bangka Belitung. Pak Cik Karyo, pantunnya ayo dimainkan. Gadis Melayu pandai bertenun. Mari bertenun si kain katun. Mari kita bertutur menggunakan pantun. Jadikan hidup yang lebih santun. Oke, iya. Sahabat Sonora masih bersama kami, dan untuk Anda ingin mengirimkan pantun silakan, masih kami tunggu di WA Radio Sonora Bangka di nomor 081271711011. Nah, Pak Cik, kita mau tahu juga nih Pak Cik, di sesi kedua ini apa kegiatan komunitas ini? Adakah kegiatan rutin ataukah non rutin seperti itu? Kegiatan rutinnya kapan kita dipertemukan kepada pemantun-pemantun untuk mengisi acara-acara hajat pernikahan dan acara-acara adat, dan kita juga sebagian dari komunitas pemantun rumpun Melayu Bangka Belitung ada permintaan-permintaan dari kalangan dari para pejabat untuk mengisi acara-acara seperti dalam lomba-lomba pantun yang ada di Kepulauan Bangka Belitung. Dan kita sering ngumpul-ngumpul bersama teman-teman karena kita sudah ada pondok pantun Pekah yang berada di Kurau. Nah, di situ kita sering bersilaturahmi kepada para pemantun-pemantun yang ada di Bangka Belitung. Jadi semua kumpul di situ ya Pak Cik ya? Kumpul. Jadi kita ada pondok tempat ngumpul, namanya Pondok Pantun, salah satunya di Bangka Belitung, hanya satu di tempat kita ada Pondok Pantun. Nah, di situ tempat kita bersilaturahmi kepada para pemantun-pemantun yang ada di Bangka Belitung. Nah, kalau misal udah kumpul nih Pak Cik tadi di rumah Pondok Pantun ya seperti ya. Kalau udah kumpul itu apa yang dilakukan? Apakah saling berbalas pantun atau ngobrol ataukah apa seperti itu? Ataukah membicarakan ke depan atau mungkin juga kegiatan selanjutnya apa sih yang mau dilakukan? Terus bagaimana sih kita untuk bisa keanggotaan kita bisa lebih banyak lagi ya? Seperti apa nih Pak Cik? Nah, kita kalau sudah ngumpul wajib untuk berbalas pantun. Nah, kita berkumpul itu, nah kita memikirkan untuk ke depan ini bagaimana pantun ini akan berkembang baik. Karena pantun ini adalah budaya Melayu yang tidak pernah terpisahkan. Nah, orang Melayu itu marah dengan pantun, menyampaikan unek-unek dalam hati dengan pantun, hajat pernikahan dengan pantun, di forum-forum sering berpantun. Nah, jadi harapan kita itu bagaimana kepada kawan-kawan jangan merasa diri kita ini paling hebat, paling pintar, tapi bagaimana pantun ini berkembang baik
di Bangka Belitung. Kalau pantun ini berkembang baik di Bangka Belitung, saya menganggap diri saya sukses. Tapi kalau gitu ya. pantun tidak berkembang baik di Bangka Belitung, berarti saya tidak sukses. Oh gitu ya. Iya. Oke. Kemudian tadi Pak Ci juga sampaikan bahwa ada kegiatan seperti lomba-lomba ini. Nah, dari lomba ini tentunya kalau sudah ada yang menjadi juara, apakah ini nanti harus menjadi keanggotaan atau seperti apa, atau hanya ditaruhkan, yuk ikut kita, ada komunitasnya atau seperti apa? Nah, harapan kita bagi yang juara-juara itu, nah dalam mungkin lomba ini bukan hanya di Bangka Belitung, mungkin ada juga ikut lomba seperti saya bawa grup dari Bangka Belitung waktu itu di festival pantun se-Asia Tenggara di Taman Ismail Marzuki. Nah, bagaimana kita melihat bibit-bibit yang baru ini, bagaimana pemantun-pemantun yang hebat ini mungkin kita bisa panggil dan kita didik supaya pantun itu lebih bahasanya, kalau beda bahasa pantun yang di Bangka dan kalau ketika kita lomba di luar itu bahasanya juga beda. Nah, kalau pantun dalam lomba tingkat nasional atau internasional itu menggunakan dua bahasa, bahasa Indonesia atau bahasa Melayu. Nah, sedangkan pemantun kita di Bangka masih banyak menggunakan bahasa-bahasa Bangka, bahasa-bahasa lokal ya. Nah, bagaimana kita harus bersilaturahmi untuk mengumpul pemantun itu supaya mereka itu lebih wawasan berpantunnya lebih luas dengan menggunakan bahasa-bahasa Melayu ataupun bahasa Indonesia begitu. Iya. Oke, Pak Ci, pantun identik dengan Melayu seperti itu ya. Padahal juga di daerah lain nih selain Melayu juga ada pantun. Nah, ini seperti apa nih kok bisa seperti itu? Nah, mungkin di Madura, di Jawa punya pantun. Di Jawa atau di Sunda itu tarikan kalau saya tidak salah. Mungkin di Madura. Cuma kalau di Melayu itu pantun. Karena memang orang Melayu itu memang menghidupkan pantun. Nah, mungkin kalau di Madura pernikahan itu mungkin adat berpantunnya tidak ada. Nah, kalau di Bangka Belitung ini ya acara adat ada pantun, acara seperti di acara-acara pernikahan, acara-acara yang bertunangan di zaman dahulu juga menggunakan pantun, dia marah dengan pantun. Memang di situ ada pantun, di situ ada Melayu. Di mana ada Melayu, di situ ada pantun. Nah, memang mungkin Jawa punya pantun. Saya pernah beli buku pantun dari pemantun Flores, John Gawa kalau nggak salah di Gramedia. Nah itu, jadi orang-orang Flores juga punya pantun. Nah, kemudian Pak Ci, tadi Pak Ci juga sampaikan bahwa kita harus ada ditumbuhkan kecintaan kita kepada pantun seperti itu ya. Dan ini dimulai dari sejak dini. Seperti itu kan. Nah, Pak Ci sendiri itu memulai menyukai pantun sejak kapan? Apakah sejak dini juga dari kecil ataukah sudah beranjak dewasa? Seperti apa nih Pak Ci? Nah, mungkin bisa disampaikan nanti itu tips-tipsnya bagi sahabat-sahabat kita, pendengar-pendengar kita, atau mungkin juga adik-adik yang mau belajar seperti itu. Kalau saya terus terang saja dari umur 9 tahun saya sudah mulai berpantun. Dari 9 tahun sampai menjadi dewasa dulu saya senangnya bergaul kepada orang-orang yang lebih tua. Dan pantun saya lihat menarik sekali yang memberi pesan-pesan moral buat kita semua. Pantun adalah puisi rakyat, hanya mempunyai dua baris sampiran, dua baris isi, tapi makna dalam pantun itu sangat mudah untuk dimengerti. Nah, dari 9 tahun itulah saya bergelut dengan orang tua yang di kampung. Dulu memang pantun memang dihidupkan untuk budaya-budaya orang yang di kampung seperti pernikahan, acara-acara adat itu saling bertutur menggunakan pantun. Karena pantun adalah budaya yang santun. Bagaimana orang Melayu itu dulu menyindir ada seorang anaknya yang tidak mau bekerja tapi mau bertunangan. Jadi bapaknya menyindir dengan pantun. Ikan seluang dipanggang saja mau dipindang tidak berkunyit. Anak orang dipandang saja mau dipindang tidak berduit. Nah, jadi anaknya nggak marah kalau dengan pantun, biar santun. Ya, padahal maunya supaya diterima ya, biarpun nggak berduit, terima aja lah. Iya, terima. Tapi dengan cara halusnya seperti itu menyampaikannya ya. Iya, menyampaikannya lebih sopan seperti itu. Nah, Pak Ci, tadi kan dari umur 9 tahun menyukai pantun. Nah,
apa yang menyebabkan Pak Cik menyukai pantun? Apakah mendengar pada orang-orang tua dulu sering berpantun, asik juga ya? Atau seperti apa nih Pak Cik yang buat tertarik gitu untuk belajar pantun? Nah, saya sangat tertarik dengan pantun. Saya melihat pantun ini adalah puisi rakyat yang mempunyai 2 baris sampiran, 2 baris isi. Sangat mudah untuk dimengerti dari kalangan bawah, ke atas itu mudah, walaupun dari bawah ke menengah ke bawah mudah dimengerti, dan memberi pesan yang begitu. Dulu saya masih teringat pantun Bangka, ikan ketarap ikan di karang, makan jani berduri-duri, jangan diharap punya orang kalau tidak punya sendiri. Jadi kita itu memberi pesan, jangan selalu kita mengharap punya orang lain kalau kita tidak berjuang kemauan kita sendiri. Nah, itu sangat pesan moralnya sangat luar biasa. Nah, dan ada juga pantun yang dulu pantun agama. Saya masih SD, ada pantun agama. Sangat menyentuh sekali. Kelumumu dalam semak, terbang melayang selerahnya. Walaupun ilmu setinggi tegak, tidak sembayang, apa gunanya? Oke, ya. Ini berarti ada pesan-pesan moral sendiri di dalam pantun nih Pak Cik ya? Ada pesan-pesan moral. Nah, di situ saya tertarik dengan pantun. Nah, dari awal 9 tahun itu saya sering diadukan orang dengan orang tua yang ada di tempat saya. Nah, lama-kelamaan itu menjadi kebiasaan. Karena orang bijak mengatakan orang bisa karena terbiasa. Mengapa di Kepri banyak pemantun-pemantun hebat? Karena sehari-harinya mereka berkomunikasi dengan pantun. Jadi mereka bisa itu karena dia terbiasa. Baik Pak Cik, nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita ya. Kita akan memasuki sesi ketiga nanti. Dan untuk sahabat Sonora, untuk yang bergabung mengirimkan pantun, silakan bisa WA ke Radio Sonora Bangka ke nomor 0812 717 1011. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut. Siaran Radio Sonora 50 jam non-stop, pemecahan rekor muri, talk show interaktif dengan komunitas terbanyak akan kembali sesaat lagi. Talk show interaktif dengan komunitas terbanyak. Ya, rangkai Suara Satukan Indonesia. Kembali kita di siaran pemecahan rekor muri 50 jam bersama 50 komunitas di seluruh Indonesia. Dan masih bersama komunitas pantun Bangka Belitung dan masih dengan Pak Cik Karyo bersama kita. Ya Pak Cik, tadi kita sudah berbicara jauh dan banyak hal yang kita sampaikan mengenai komunitas ya dan visi misi dan sebagainya. Nah, tadi juga sedikit tadi Pak Cik sudah sampaikan mengenai ketertarikan Pak Cik sendiri di pantun ini ya dari usia 9 tahun. Nah, ini belajar sendiri ataukah ada guru yang memang mengajari Pak Cik pada saat itu untuk belajar pantun ini Pak Cik? Nah, mungkin kalau guru tidak ada. Tapi adalah setiap tempat itu adalah sekolah. Iya. Dan setiap orang itu adalah guru, pengalaman guru sejati. Nah, saya seringnya berkumpul dengan orang-orang yang lebih tua. Saya menganggap saya sekolah. Sekolah itu bukan hanya di tempat rumah sekolah, tapi di mana tempat ada sekolah. Karena sekolah itu kita menimba ilmu. Walaupun tidak di rumah sekolah, ketika kita menimba ilmu, saya menganggap itu sekolah. Nah, saya sering banyak membaca buku. Ketika saya ke Malaysia, saya pernah membeli buku pantun 10.000 pantun. Nah, di situ saya menghafal kosakata. Nah, dari pengalaman, jangan malu untuk membacakan karya-karya orang lain. Supaya kita menambah wawasan. Nah, kita sering berkumpul dengan kawan-kawan, dengan orang yang lebih tua, itu ketika dia berpantun. Nah, di situ kita juga menyerap ilmu kita. Nah, kita belajar juga. Tidak ada orang yang tidak belajar. Kita harus belajar. Nah, saya juga sering bertanya dengan kawan-kawan yang di Kepri, Mastero Pantun Kepri. Nah, sering
belajar juga. Nah, tidak mungkin kita tidak belajar. Bagaimana ketika saya mengikuti seminar kajian sastra Melayu di Universitas Malaya Kuala Lumpur yang disampaikan Profesor Datuk Rustam, oh rupanya pantun itu harusnya seperti ini, seperti ini. Nah, dari itulah saya mulai paham, karena waktu itu saya 2 minggu di Malaysia mengikuti seminar kajian sastra Melayu di Universitas Malaya Kuala Lumpur. Oke, ya. Sahabat Sonora, Anda juga ingin mengirimkan pantun atau berbalas pantun dengan Pak Cikaro, silakan Anda bisa WA langsung ke nomor WA Sonora 081271711011. Dan sahabat Sonora, perlu diketahui juga bahwa Pak Cikaro ini selain di kegiatan komunitas ya, ada juga sih kegiatan rutinnya setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat malam Pak Cik ya, siaran di Radio Prima. Ini dengan program Prima Berpantun ya Pak Cik ya. Iya, Prima Berpantun. Dan ini banyak sekali juga sahabat-sahabat Prima yang berbalas pantun dengan Pak Cik. Nah Pak Cik, saya mau tanya ini, dari mereka semua yang sudah membalas pantun, mengirimkan pantun melalui WA, ini apakah ini benar-benar pantun yang mereka sampaikan atau masih ada sedikit kekurangan seperti apa nih Pak Cik? Nah, kalau kita melihat yang dikirim dan yang disampaikan dengan tuturnya, masih banyak juga mereka tidak mengerti apakah ini pantun atau syair. Oh, pantun Tapi dan syair. saya tidak pernah mengkritik lewat udara. Oh, nah, gitu saya ya. takut kalau kita kritik lewat udara, mereka-mereka yang berpantun itu menjadi malu. Oke. Nah, jadi saya tidak mau mengkritik. Sejelek-jeleknya itu saya menghargai itu karya orang lain. Iya. Saya sangat tidak mau sekali untuk mengkritik lewat udara. Karena di udara itu didengar ratusan orang ya, didengar orang ramai. Jadi ketika kita mengkritik, oh ini bukan pantun, ini syair, nanti tersinggung, nanti fan kita akan berkurang, tidak mau lagi bergabung bersama kita. Nah, jadi kita tidak pernah mengkritik soal pantun itu lewat udara. Oke, ya. Jadi kalau misalnya ini apa yang mereka sampaikan? Apakah ini pantun atau apa ini? Misal kalau memang itu salah bukan pantun. Iya, saya melihat mereka keliru antara syair dengan pantun. Pantun itu mempunyai sampiran, 2 baris sampiran, 2 baris isi. Mempunyai 8 sampai 12 suku kata, mempunyai 4 sampai 6 kata. Mereka itu ada syair ini syair agama. Syair agama saya masih teringat, rambut sama panjangnya, sukar sekali membedanya. Lelaki wanita hampirlah sama, hanya perbedaan buah dadanya. Itu syair. Itu syair. Oh gitu ya. Ya, membedakan waktu itu karena itu syair, semuanya mengandung isi. Nah, kalau pantun itu punya sampiran. Sungai Palembang hanyut ke hulu, bermain sampan si anak Cina. Kalaulah bimbang pikir dahulu, kalaulah jodoh takkan kemana. Berarti itu pantun dan syair itu hampir sama ya? Hampir sama. Hampir sama. Memang pantun itu memang puisi Nusantara, ya. Nusantara itu bukan hanya Indonesia, Malaysia, Nusantara waktu itu zaman kerajaan Majapahit, Filipina juga, Brunei, Sabah, ya. Johor itu semuanya ialah Nusantara. Jadi pantun adalah puisi klasik Nusantara. Kalau syair memang datangnya dari Timur Tengah. Nah, itu perbedaannya. Nah, memang kalau pantun itu memang ini adalah puisi klasik Nusantara. Iya. Oke, Pak Cik, ini ada sahabat yang mengirimkan pantunnya nih ke Radio Sonora ya. Saya bacakan nih Pak Cik ya. Tumbuh serumpun pohon cemara, daunnya rimbun jatuh ke hulu. Selamat ulang tahun Radio Sonora, jaya di udara dan sukses selalu. Ini dan di Sungai Liat. Ini pantun bukan nih Pak Cik? Apa syair ini? Coba diulang sekali lagi. Ya. Tumbuh serumpun, tapi nggak apa-apa Pak Cik, kita sampaikan ini syair atau supaya kita sama-sama belajar juga. Apakah ini syair ataukah pantun? Tumbuh serumpun pohon cemara, daunnya rimbun jatuh ke hulu. Selamat ulang tahun Radio Sonora, jaya di udara dan sukses selalu.
Nah, itu pantun. Oh, pantun ya? Iya, Oke. pantun. Dan di Sungai Liat, selamat, Anda berhasil. Iya, itu pantun. Nah, karena dua baris atasnya itu, baris ke-1, ke-2 itu tidak selalu seperti isi. Ketika baris ke-1, ke-2 isi, sampai ke-3 dan ke-4 itu adalah syair. Nah, itu pantun. Kemudian ada lagi nih. Terasa silau terkena cahaya, pakai kacamata begitu cantik. Sonora semakin berkilau dan jaya, menjadi nomor 1 dan terbaik. Ini Joel di Pangkal Pinang. Gimana itu? Itu juga pantun. Oh, pantun. Pantun, iya. Itu, nah, orang-orang Bangka itu sudah hebat-hebat berpantun. Itu pantun. Pantun. Ada lagi nih. Pergi bermain si anak cantik, pakai baju warna merah. Selalu terjalin kerjasama yang baik. Berharap cuan kami terus bertambah. Iya, pantun juga. Pantun juga. Oke, itu Yuk Penny, Pasar Pagi. Oke. Oh, Yuk Penny. Nah, itu pantun. Pantun ya. Iya, pantun. Iya. Nah. Ini nih, ada lagi nih. Ikan bersisik si ikan kerisi, sudah masak di atas kursi. Selalu setia mendengar radio, dapat hiburan, dapatlah informasi. Nah, itu ada radionya yang kurang pas. Oh, gitu. Cuma ya? isi yang disampaikan bagus. Cuma radionya itu nggak ada kata O. Kalau radio kita harus mengambil atau buah sawo, atau batang nyato, atau buah kelapo. Nah, itu radio. Oh, gitu nah, ya? tadi saya lihat tidak ada kata O-nya. Nah, kata akhirnya harus ada sampirannya O. Iya. Nah. Oke, itu tadi sahabat kita sudah mengirimkan pantunnya. Dan Pak Cik, waktu kita ini yang terbatas sekali ya. Mungkin bisa ditambahkan sedikit. Kita akan berbicara mengenai komunitas nih. Nah, bagaimana nih harapan Pak Cik dengan terbentuknya komunitas ini, dan juga seperti apa sih kalau misal saya mau bergabung di komunitasnya ini pantun ini, saya harus mendatangi siapa, harus kemana, seperti itu. Silakan Pak Cik. Nah, yang ingin bergabung kepada seluruh masyarakat Bangka Belitung bisa menghubungi saya atau teman-teman pemantun saya. Kita bergabung. Karena saya juga masih tahap belajar. Saya bukanlah manusia yang luar biasa, saya manusia yang biasa. Nah, kalau yang ingin berpantun, ya kita bergabung, jangan malu. Nah, kadang-kadang kita salah membuat pantun, tapi kalau kita takut salah, kita tidak akan menjadi orang yang benar. Dari awal salah itu, maka kita akan menjadi orang yang benar. Nah, jadi kepada seluruh kawan-kawan yang ada di Bangka Belitung yang ingin bergabung, kami misalkan sangat senang sekali. Nah, ini belajar membantu, saya punya pondok pantun gratis, tidak dipungut biaya. Ya, di mana alamatnya Pak Cik? Alamatnya di Kurau. Ya. Bisa tanya dengan masyarakat sana gitu Pak Cik. Di mana pondok pantun Pak Cik Karyo? Sudah pada tahu ya? Ya, sudah tahu. Nah, itu kita untuk mengajarkan generasi-generasi untuk ke depan gratis, memang tidak dipunguti biaya. Nah, bagaimana harapan saya pantun itu berkembang baik seperti yang ada di Kepri. Nah, saya juga punya harapan kepada pimpinan kita, pemimpin daerah, supaya dukung bersama. Saya tidak bisa bekerja bersama-sama. Dukung dan bagaimana pantun di Bangka Belitung akan berjaya. Yang berjaya seperti yang ada di Kepri. Ada nggak media sosialnya Pak Cik, untuk biar ada promo untuk supaya bisa ikut bergabung? Ada nggak media sosial? Untuk sementara ini belum ada. Nah, kalau bisa kedepannya ada Pak Cik ya. Supaya lebih kita mempromosikan pantun, dan juga nanti kita juga komunitas kita ini loh kita perkenalkan, dan jika yang ingin bergabung bisa juga tahu ada info-info kegiatan-kegiatan yang dilakukan, bisa dimasukkan di media sosial nih Pak Cik ya. Itu insya Allah bakal ada. Terima kasih banyak Pak Cik Karyo waktunya bersama Sonora. Dan sahabat, sebelumnya kami juga mohon maaf ya, karena tadi siaran kita di awal tadi sempat sedikit terganggu ya, ada gangguan teknis, suara kita tidak jelas, storing dan lain sebagainya, dan mungkin juga suara kita sempat hilang di udara seperti ya. Kami mohon maaf, dan oleh sebab itu untuk sahabat semuanya, masih banyak lagi komunitas-komunitas yang akan kita dengarkannya hingga hari Senin pukul 10 siang besok ya. Pak Cik, untuk penutup kita ada pantun disampaikan, silakan Pak Cik. Kalau ada si ikan kakap, jangan digulai dengan si daun kandis. Kalau mungkin tadi kami ada salah, mohon maaf. Mungkin tadi ada gangguan teknis. Iya. Kalau ada si batang nipah, ambil daunnya dibikin atap.
Kalau ada silap dan salah akhir kata, saya Pak Cikaryo mohon maaf. Iya, baik. Terima kasih banyak Pak Ci atas waktunya bersama Sonora. Sukses selalu untuk komunitasnya dan juga sukses dulu Pak Ci ya. Oke. Sahabat Sonora, hingga di sini kami bersama Anda, bersama komunitas Pantun Bangka Belitung, Rangkai Suara Satukan Indonesia, kita kembali ke Sonora, Jakarta. Demikianlah telah kita simak perbincangan inspiratif dalam siaran Radio Sonora 50 jam nonstop, pemecahan rekor muri, talk show interaktif dengan komunitas terbanyak. Komunitas apalagi yang akan hadir selanjutnya? Tetaplah bersama kami. 50 tahun Radio Sonora, Rangkai Suara Satukan